Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, kita bertemu lagi bersama channel Kang Sam. Pada kesempatan kali ini, kembali saya akan berbagi video mengenai soal AKM. Dan sekarang kita sudah memasuki soal AKM 39 yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Di sini kita akan membahas mengenai literasi, yakni iman kepada kodo dan kodar. Oke, kita langsung saja ke bentuk soalnya. Ini saya namai dengan soal AKM 39 literasi bagian 1. Nah, di sini ada ilustrasi gambar. Ini ada gambar orang yang sedang ceria. Ini ada gambar orang yang sedang bersedih. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kali kita temukan berbagai peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Kecenderungan manusia akan meluapkan kebahagiaan jika ia mendapatkan keberuntungan. Sebaliknya, ia akan murung dan sedih ketika mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan atau merugikan. Padahal hidup itu akan terus berputar, kadang di bawah, kadang di atas, kadang bahagia, kadang sedih. Berdasarkan wacana tersebut, bagaimanakah sebaiknya orang yang beriman kepada kodo dan kodar berperilaku agar senantiasa dalam keadaan stabil jiwanya? Nah, di sini ada kotak persegi panjang yang lumayan cukup lebar. Artinya untuk soal AKM 39 bagian 1 ini bentuknya adalah soal isian ya. Jadi di sini isiannya banyak, bukan isian singkat, tapi di sini isian atau soal uraian. Di sini membahas mengenai tentang kehidupan sehari-hari yang terkadang ada keadaan sedih, ada keadaan bahagia. Jadi ini merupakan nyata ya yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi terkadang orang tidak percaya akan yang namanya kodo dan kodar. Jadi di sini pertanyaannya perilaku apa yang senantiasa harus ada dalam jiwa supaya keadaan jiwa kita stabil. Tentunya di sini yang pertama adalah kita harus rajin dalam berusaha dan tidak mudah menyerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selalu bersikap optimis, tidak pesimis. Ya, di sini kita harus selalu berhusnuzon, jangan bersuuzon, harus selalu berbaik sangka, tidak boleh berburuk sangka. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa menerapkan sikap tawakal. Bittawakaltu 'alallah. Jadi tawakal di sini adalah tawakaltu 'alallah. Tawakal menyerahkan semuanya kepada Allah setelah kita berusaha. Kemudian yang keempat tentunya adalah berdoa penuh harap akan dikabulkannya doanya. Jadi kita selalu berdoa dan yakin kita harus berhusnuzon, berbaik sangka, yakin kepada Allah akan doa yang kita panjatkan. Kemudian yang terakhir di sini kita harus selalu yakin bahwa takdir itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus dilakukan oleh kita, oleh manusia sebagai orang yang beriman kepada kodo dan kodar supaya jiwa kita keadaannya stabil. Kita lanjutkan ke bagian 2. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Amir belum ridho atas hasil usaha yang tidak sesuai dengan harapan. 2. Keluarga Pak Hasan merasa bahagia walaupun hidupnya sangat terbatas. 3. Siti masih merasa ragu akan keberadaan dirinya yang belum berprestasi. 4. Komar jadi putus asa karena kegagalannya masuk ke perguruan tinggi favorit. Dan yang kelima, Yusuf selalu bersyukur apabila mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk perilaku yang mencerminkan perilaku iman kepada kodo dan kodar Allah Subhanahu wa taala adalah nomor
A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4, E2 dan 5. Nah, di sini kita cek dari nomor 1 sampai nomor 5. Di sini Amir belum ridho. Berarti belum ridho itu dia tidak yakin atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini bukan. Kemudian yang kedua, keluarga Pak Hasan merasa bahagia walaupun hidupnya sangat terbatas. Nah, ini jelas ya. Jadi keterbatasan hidup setelah kita berusaha, kita harus tetap bahagia karena semuanya adalah qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nomor 2 ini benar ya. Kemudian di sini ada 2 nomor, jadi satu lagi. Siti masih merasa ragu akan keberadaan dirinya yang belum berprestasi. Nah, di sini keraguan ini salah satu tanda bahwa tidak percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Komar jadi putus asa. Nah, ini sudah jelas ya, putus asa ini bukan salah satu tanda iman kepada qada dan qadar. Kemudian yang kelima, Yusuf selalu bersyukur apabila mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu tanda iman kepada qada dan qadar. Jadi, jawabannya adalah 2 dan 5. Kita cek di sini. Oh iya, jawaban yang 2 dan 5 adalah E. Nah, kenapa di sini untuk soal AKM 39 literasi bagian 1 dan 2 ini dikategorikan sebagai soal AKM? Kita cek lagi ya. Di sini yang namanya komponen AKM literasi membaca. Jadi ada 3 di sini yang harus kita perhatikan. Aspeknya adalah konten, proses kognitif, kemudian konteksnya. Di sini kontennya adalah teks informasi, ada teks fiksi. Jadi kalau teks informasi, itu teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Jadi jelas ya, 2 soal tadi itu masuk ke dalam teks informasi. Berhubungan dengan fakta, data, informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan. Jadi jelas keadaan di 2 soal tadi itu fakta terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengenai proses kognitifnya, di sini ada menemukan informasi, ada interpretasi dan integrasi, kemudian ada evaluasi dan refleksi. Untuk 2 soal tadi itu jelas masuk ke dalam aspek evaluasi dan refleksi. Jadi di sana soalnya sudah masuk ke dalam menilai ya, mengevaluasi. Kemudian untuk konteks, nah di sini tentunya 2 soal tadi masuk ke dalam aspek personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Jadi tidak ada hubungannya dengan sosial budaya. Ini mutlak adalah personal ya, individu. Oke, jadi ini kurang lebih 2 soal literasi dari soal AKM 39. Apabila ada pertanyaan, kritik, saran, masukan, silakan langsung saja dicantumkan di kolom komentar. Dan apabila video ini dirasa bermanfaat bagi pemirsa semuanya, silakan jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan share ke pemirsa yang lainnya. Siapa tahu dengan kita berbagi ilmu, kita dapat pahalanya, kemudian orang lain mengetahui akan soal AKM 39 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.